Masih dengan Ayu Utami, ketika kemarin si Luxi itu membahas soal feminisme dari sisi Ayu Utami, mungkin saya akan mencoba menggali sisi Ayu Utami dari sisi spiritualnya seperti itu. Bahwa Ayu Utami menawarkan perspektif spiritualisme kritis melalui bilangan Fu ini. Banyak yang kita petik dari banyak yang kita petik pelajaran dari bilangan Fu ini sendiri. Jadi di sini Ayu Utami menawarkan perspektif spiritualisme untuk membangkitkan kesadaran nirsadar kolektif kita. Banyak yang kehilangan kesadaran tahayulnya, kesadaran tahayul. Akhirnya mereka tidak menjaga keselarasan itu sendiri. Banyak pohon ditebang, banyak tambang-tambang yang kemudian muncul tanpa memperhatikan keselarasan ekosistem itu sendiri. Nah, dari tawaran spiritualisme kritis ini membawa pemahaman bahwa tahayul atau mitos itu tidak selamanya menyesatkan seperti itu. Ketika kita dapat mengkaji lebih dalam kesadaran tahayul itu, ternyata banyak hal-hal yang bernilai, seperti pandangan masyarakat Jawa misalkan. Pandangan masyarakat Jawa dengan yang kental dengan mitosnya, yang kental dengan kesadaran tahayulnya, sebenarnya mereka memiliki pandangan hidup yang lebih tinggi, pandangan hidup yang lebih agung seperti itu. Dengan kita menjaga pohon-pohon, dengan kita menjaga gunung-gunung, dengan kita memelihara alam raya semesta, kita mendapatkan keselarasan hidup seperti itu. Nah, dengan spiritualisme kritis tadi, kita dapat menemukan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam dari satu contoh mitos, dari kasus-kasus mitos yang terjadi seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi. Yang saya dapat dari buku karya Ayu Utami berjudul Bilangan Fu ini, saya mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai mitos-mitos yang dianggap sesat, bid'ah dan khurafat itu loh. Yang dianggap tahayul itu karena mereka tidak berdasar. Padahal ketika kita mendalami lebih dalam menyoal mitos, banyak pesan-pesan yang kemudian kita dapat dari situ, Mas Brondi. Pemahaman itu muncul ketika dialog yang dilakukan oleh Yuda dengan Parangjati, di mana Yuda yang modernis berpandangan mereka tolol, bodoh dan lain sebagainya, tapi Parangjati itu meluruskan di mana mitos itu memiliki nilai yang lebih agung, nilai kebenaran yang bercerita dengan cara lain ketika menggunakan bahasanya Parangjati itu sendiri. Terima kasih atas sore ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Salam suksma.